Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani saat ini, ingin menyapa Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Selamat sore kepada kita semua. Saya yakin dan percaya sukacita damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam setiap hati kita. Amin. Mari saat ini kita akan segera memulaikan ibadah pendalaman Alkitab kita. Mari sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, kita mau tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik. Sampai saat ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan, di mana kami boleh mempersiapkan diri kami untuk datang sujud menyembah-Mu. Bahkan sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya ibadah ini mengandung janji Tuhan. Ibadah ini yang memberkati setiap pribadi kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Mari Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh datang, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu penuh dengan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita mau undang hadirat Tuhan. Biarlah hadirat memenuhi setiap hati kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saat ini kami mau sujud menyembah-Mu. Mari sekali katakan pujian dari awal. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, amin. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya.
segenap hatinya berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati hadirat Tuhan. Oh, hadirat-Mu, mari penuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, kami tersungkur di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Untuk itu saat ini kami datang menyembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang memegang setiap tangan kami Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku, Yesus memberiku. Kami percaya Tuhan, Yesus memberiku kemenangan.
sekali lagi katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari engkau yang percaya, engkau yakin bahwa engkau dimenangkan Tuhan, katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, kita percaya ketika kita selalu berjalan bersama Yesus, kita memperoleh kemenangan bersama Dia. Amin. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Untuk itu mari saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu ada Tuhan. Firman-Mu nyata dalam hidup kami. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya
ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Kuat Ku kuat karena kau menopang hidupku, hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. mari sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. bagi Tuhan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. haleluya. Mari sekali lagi saudara katakan, bagi Tuhan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mujizatnya Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. ku diangkat Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu sampai saat ini yang memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk itu saat ini kami mau persiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus-Mu jamah setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima apa yang menjadi maksud-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita dalam setiap perjalanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya sapa saudara dengan shalom bersama istri. Kiranya berkat Tuhan hari ini di dalam ibadah pendalaman Alkitab menjadi bagian kita. Roh Kudus menolong kita sehingga kita dapat menangkap isi hati Tuhan dengan baik. Hari ini kita masih fokus dengan tabut perjanjian yang ada di ruang Mahasuci menurut tabernakel Musa. Dan kita sudah mempelajari beberapa bagian dari tabut perjanjian, petinya, tutupannya, 7 percikan darah walaupun sepintas lalu, bahkan kayu pengusung dan sebagainya. Nah, kita melihat di dalam gambar di hadapan tabut perjanjian itu ada 3 benda buli-buli emas berisi mana, 2 loh batu, loh hukum, dan tongkat Harun bertunas, berbunga, dan berbuah. 3 benda ini merupakan isi dari peti perjanjian yang sudah disalut di dalam dan di luar dengan sempurna. Dan ini adalah berbicara tentang inti kehidupan dari gereja Tuhan, dari anak-anak Tuhan, dari mempelai wanita Tuhan. Intinya daripada
peti perjanjian yang sudah disalut luar dalam emas, itu isinya 3 benda penting ini. Ya, buli-buli emas berisi mana, itu berbicara tentang iman yang sudah permanen, sempurna, tidak bisa goyah lagi. Iman yang sudah teguh dari gereja yang sudah sempurna, ya, yang sudah dilapisi luar dan dalam dengan emas. Itu peti itu. 2 loh batu, itu bicara tentang kasih yang sudah sempurna, kasih yang permanen. Sekarang ini gereja belum sempurna, kasihnya kepada Allah bisa luntur, bisa kehilangan cinta mula-mula, bisa hari ini mencintai Tuhan, besok lusa mencintai dunia. Jadi kasih daripada kita harus lebih hari, lebih mengarah, lebih sempurna, lebih menetap, permanen. Kemudian tongkat Harun bertunas, berbunga dan berbuah, itu berbicara tentang pengharapan. Ini pun belum permanen, sebab pengharapan anak-anak Tuhan pun hari ini berharap Tuhan, besok bisa tidak. Ya, hari ini mengandalkan Tuhan, besok mengandalkan kekuatan. Hari ini berharap pada Tuhan hanya untuk perkara dunia, ya, besok bisa lagi rohani. Tapi pada saat ini harusnya kita sudah berharap kepada warisan yang kekal. Seperti Rasul Petrus berkata, ya, pengharapan kita adalah warisan kekal harta surgawi itu. Puji Tuhan. Jadi 3 isi inti daripada gereja Tuhan itulah 3 benda: buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun bertunas, berbunga dan berbuah, dan 2 loh batu. Seringkali kita tidak tahu, ternyata tabut Allah, tabut perjanjian ini mempunyai isi di dalamnya. Ya, intinya isi itu sangat penting untuk gereja Tuhan. Iman, harap, kasih yang sudah permanen, sudah tetap, tidak lagi bisa jatuh bangun, goyah. Ya, itu. Coba kita hari ini mau mendengar dan belajar tentang buli-buli berisi mana. Ini berbicara tentang gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah permanen imannya, tetap tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Iman daripada anak Tuhan. Kita tahu iman itu datang dari mendengar firman. Iman itu timbul dari pendengaran, kata Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita baca dulu ini ayat Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Ya, terus. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus. Ya, itu firman Kristus yang kita dengar, firman Tuhan menimbulkan iman. Karena itu kita harus mendengarkan dengan baik-baik, dengan teliti. Kemudian dengan akal kita coba mengerti itu firman. Ya. Kemudian kita praktikkan dalam hidup. Jadi iman yang kita dengar dengan baik-baik, kita mengerti, baru kita simpan di hati, praktek di dalam kehidupan. Ya. Jadi tidak hanya firman itu teori, tapi jadi praktik.
Kalau kita setiap kali mendengar firman dan menjadikan praktek hidup kita, itulah sebabnya iman kita tidak goyah. Iman kita berhasil. Iman kita tidak bisa dibuat turun, timbul, tenggelam. Tidak. Tapi iman itu mesti terus menetap bertumbuh. Dan kita boleh menghasilkan buah-buah. Tuhan bilang tanpa iman Tuhan tidak berkenan. Jadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Bisakah seorang tidak punya iman? Bisa. Dia duduk di gereja, dia dengar firman. Sepertinya dia mendengar firman, tapi pikirannya jalan. Karena itu akal kita juga harus berpusat kepada apa yang sedang kita dengar. Sampai kita mengerti dan menyimpan di dalam hati dan mempraktekkan. Orang ini punya iman. Karena itu banyak orang mendengar firman tidak sama hasilnya. Perumpamaan yang paling jelas itu di dalam Alkitab dijelaskan ada 4 macam tanah. Ditaburi benih. Tempat penaburan yang pertama adalah tanah di pinggir jalan. Ini bukan tempat untuk menabur benih. Nah, pinggir jalan itu hati orang yang tidak siap untuk ditaburi firman. Hati yang keras, jalan itu lebih keras untuk diinjak-injak. Sehingga orang ini tidak mengerti firman. Datang burung-burung, datang roh jahat mencuri. Orang itu tidak punya iman. Ada di tempat ibadah, ada dengar firman. Iya, dengar firman. Tapi dia adalah tipe orang yang tidak siap untuk ditaburi benih firman. Yang kedua, ada tempat penaburan yang dikatakan tanah yang tipis. Sebelah bawahnya batu-batu, banyak batunya. Jadi memang akhirnya benih itu tumbuh juga, bertunas. Tapi ketika matahari pencobaan datang, tunas itu mati. Karena apa? Tidak berakar. Benih itu tidak bisa masuk lebih lanjut karena ini batu-batunya belum dibersihkan keluar. Ada banyak orang yang masih suka menyimpan batu-batu di tanah hatinya, menyimpan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang kotor, hal-hal yang membuat benih itu tidak bisa masuk. Ya, Tuhan bilang di dalam surat Yakobus bahwa ketika kita mendengar firman, kita harus melembutkan hati kita agar firman itu tertanam. Yang ketiga, tanah yang kemudian ditumbuhi semak belukar. Nah, duri. Dikatakan ini tipu daya kekayaan dunia menghimpit firman. Sehingga firman itu tidak bisa bertumbuh. Banyak kekhawatiran, tipu daya kekayaan dunia. Orang ini tidak bisa timbul iman karena apa? Banyak khawatirnya. Nanti kalau aku terlalu maju, nanti aku melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, nanti saya akan tidak bisa jadi orang kaya. Tujuan hidupnya mau jadi orang kaya. Nah, daripada itu dia khawatir. Jadi kekayaan dunia cuma tipuan belaka, tipu daya. Apa kita tidak perlu diberkati di dunia? Iya, perlu. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang baik, yang benar. Saya percaya itu. Tapi Tuhan tidak suruh kita
pada waktu-waktu di mana kita banyak menerima firman Allah, kemudian bersamaan itu masih ada kekhawatiran tipu daya kekayaan dunia, sehingga akhirnya orang itu menyimpang dari iman, mengejar dunia. Yang keempat, tanah yang baik yang ditaburi benih, itulah orang yang mendengar firman Tuhan dengan baik dan menimbulkan iman dan mengerti, lalu dia berbuah-buah 30, 60 dan 100 kali lipat sesuai dengan apa yang dia peroleh. Jadi orang-orang yang mendengar firman itu yang di dalam kumpulan rumah ibadah, tidak semua sama pertumbuhannya, tidak semua sama menghasilkan buah. Tapi Tuhan ingin kita semua menjadi orang yang mendengar dengan baik, menyiapkan hati kita bagaikan tanah yang baik, sehingga firman itu menghasilkan buah. Ini yang disenangi Tuhan. Orang seperti ini tidak usah minta kekayaan, dia diberkati Tuhan. Tidak usah khawatir tipu daya kekayaan dunia, dia diberkati. Orang ini tidak takut pencobaan, hujan, angin, imannya kokoh, kuat. Ya. Jadi gereja sangat diinginkan Tuhan mempunyai iman yang tidak goyah, kokoh, teguh, permanen. Kita sekarang belum semua mencapai itu, tapi pasti Tuhan pasti menolong gerejanya sampai satu hari kelak gereja akan punya iman yang permanen, iman yang sempurna. Ya, coba kita baca itu Matius 13 ayat 9 sampai ayat 16. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Ya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? ya, Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, ya, tetapi kepada mereka tidak. ya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, Nah. sehingga ia berkelimpahan. Perhatikan, siapa yang mempunyai, dia mengumpulkan gandum itu, firman itu, seperti gandum disimpan dalam gudang. Makin hari makin banyak, makin hari makin penuh. Terus, Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. ya, Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. ya, Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. ya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Terus, Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. ya, jadi ada golongan yang mendengar firman seperti ini. Ada sampai hari ini. Terus, Sebab hati bangsa ini telah menebal hati bangsa ini sudah menebal, keras. dan telinganya berat mendengar Ya, dan matanya melekat tertutup. ya, ngantuk kalau dengar firman, ngantuk. Keras hati, tebal. Terus, Supaya jangan mereka melihat dengan matanya ya, dan mendengar dengan telinganya dengar dengan baik-baik dengan telinga ini, dan mengerti dengan hatinya. terus mengerti, bukan hanya dengan akal, tapi turun di hati, mengerti. Terus, Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. ya, jadi Tuhan berkata, ayat 19, Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, kalau tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. jadi harus mendengar baik-baik. Firman yang menimbulkan iman itu didengar dengan baik-baik, dimengerti dengan baik-baik,
dipraktekkan di dalam hidup dengan baik-baik, maka firman itu bukan hanya teori. Dan nanti pada saatnya peti perjanjian yang sudah disalut dengan emas, luar dan dalamnya itu berisi benda ini, buli-buli emas berisi manna. Manna itu roti dari langit yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu, menjadi makanan. Roti bagi kita sekarang, firman itu adalah roti hidup, roti kehidupan. Bukan hanya roti yang biasa dibuat dengan bahan terigu, tetapi roti dari langit, firman itu yang menghidupkan kita, itu yang menimbulkan iman. Itulah yang membuat kita gereja Tuhan berkenan. Karena itu Tuhan berkata dalam Yakobus 1, dengarkan firman itu dan lembutkan hatimu. Coba kita mau baca, ya. Dengan baca kita mendengar, kita akan dengar baik-baik. Apa yang penting, yang baik, supaya pada waktunya iman kita jadi permanen, menjadi berkat. Ya, Yakobus 1 ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, Ya, dan kejahatan yang begitu banyak itu, ya. dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi hati itu mesti dibersihkan, dibajak seperti tanah yang mau ditaburi benih, dibajak baru ditaburi. Nah, hatinya sudah lembut, dibajak, tanah itu sudah lembut, baru ditaburi benih. Terus Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. ya, terus Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. nah itu teori, jangan. Jadikan firman praktek dalam hidup. Itu mengubahkan kita. Itu membuat kita gereja menjadi berbuah-buah. Terus Dan bukan hanya pendengar saja, Tuhan tidak ingin kita jadi pendengar saja. Kayak mantuk-mantuk, ya amin, haleluya, haleluya, tapi tidak ngerti. Haleluya, tapi tidak jadi praktek hidup. Haleluya, tetapi kosong. Tuhan Yesus pada waktu digoda karena lapar sekali, 40 hari tidak makan, tidak minum. Tuhan Yesus waktu itu 100% manusia, daging sama kita. Perbedaannya hanya dia bukan lahir oleh keinginan manusia. Hubungan daging laki-laki dan perempuan itu bedanya. Tapi dia benar-benar Allah menjadi manusia daging. Firman Allah menjadi daging melalui proses kelahiran seperti manusia biasa. Dari rahim seorang perempuan namanya Maria. Ya. Jadi waktu itu dia puasa 40 hari benar-benar lapar. Benar-benar butuh makan, butuh minum. Nah, saat yang seperti itu datanglah si iblis. Kamu lapar toh? Nah, jadikan itu batu jadi roti. Tuhan menjawab apa? Ada tertulis. Dia kutip dari Ulangan 8, ada tertulis. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu roti hidup. Roti di dunia seenak apapun itu dimakan, besok dibuang ke jamban. Tetapi roti hidup firman itu yang menimbulkan iman, nanti sampai waktunya akan disimpan di ruang Maha Kudus itu. Permanen di dalam kehidupan gereja kita ini.
sehingga iman kita tidak timbul tenggelam, nanti besar, nanti kecil. Iman kita menetap, ya. Tapi pada waktu bangsa Israel untuk dijawab oleh Tuhan keluhannya, sungutannya, omelannya bangsa Israel, Musa, kamu bawa kami keluar dari Mesir yang berkelimpahan daging. Masa satu kali kita makan daging di sini di padang gurun, tidak punya apa-apa, Musa. Tuhan dengar sungutan bangsa Israel. Musa, kasih tahu mereka, pada waktu pagi aku akan kasih makan roti dari langit. Pada sore hari mereka akan makan daging dari burung puyuh. Nah, waktu mereka dikasih makan pagi dengan aturan, tiap pagi sebelum matahari memanas harus pungut. Itu roti dari langit. Bangun pagi-pagi, ambil satu orang satu gomer. Tapi ada juga yang malas, bangunnya telat, tidak dapat apa-apa, sudah mencair mana itu, ya. Satu hari satu gomer. Ada yang bilang, wah ambil aja sebanyak-banyaknya. Akhirnya pulang diukur, ditakar. Yang ambil banyak tidak banyak, yang ambil sedikit tidak kurang, masing-masing sudah ada takarannya. Ada pula yang dikatakan oleh Musa, jangan simpan ya sampai besok ya, membusuk nanti, disimpan. Inilah orang Israel, bangsa yang keras kepala, tidak taat, membuat seringkali Musa marah, dan akhirnya marah Musa itu tidak juga membawa kebenaran, ya. Amarahnya Musa membuat dia tidak masuk negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Jadi ketika roti dari langit itu turun, mereka bilang, apa ini ya? Apa ini Musa? Oh ini, ya itulah makananmu. Ini makanan yang sesungguhnya yang tidak akan terbuang ke jambangan, itu firman Allah yang hidup. Mana itu buat kita firman, roti hidup. Ini yang seringkali tidak dihargai. Banyak anak Tuhan pun tidak menghargai. Berbahagialah orang yang menghargai firman Allah. Amin. Mari kita baca Keluaran 16 supaya kita tahu tentang manna ini. Ya, manna yang kemudian Tuhan suruh simpan di dalam buli-buli emas. Keluaran pasal 16. Kita baca dulu ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. ya, hujan roti, luar biasa ini hujan. Hujan roti itu artinya apa? Makanan berkelimpahan. Hari-hari ini Tuhan sedang menghujani kita dengan roti hidup, firman Allah. Tuhan membukakan isi hatinya buat gereja yang sedang tunggu kedatangan Tuhan yang sudah mendekat. Hujan roti, hujan. Terus Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. mereka hanya harus keluar tiap-tiap hari, tidak boleh malas-malasan. Karena banyak juga orang Kristen malas baca Alkitab, malas dengar firman Tuhan. Ya sudahlah, sekarang kan cuma online, tidak dilihat oleh gembala. Kalau gembala lihat, kalau kita kumpul di gereja, dia tahu, oh ini ngantuk, oh itu sana tidak dengar baik, oh itu sana main HP. Sekarang siapa yang lihat? Tidak ada. Mau dengar firman sementara HP juga itu firman, jadi mengerti. Mau dengar firman sambil tidur ngantuk, ya tidak ada yang lihat kok. Kalau di gedung ibadah semuanya pasang mata.
Itu pun masih ada yang ngantuk, masih ada yang main HP, masih ada yang tidak serius. Apalagi kalau di rumah. Nah, itulah sebabnya saya sangat setuju kalau kita katakan tahun ini, tahun di mana pandemi COVID masih mengganas, Tuhan sedang menguji kita. Integritas kita sedang dicari Tuhan, kemurnian, ketulusan kita, tidak ada kepalsuan kita. Ini saatnya. Jadi kalau kita di rumah cuma online, siapa yang mau tahu? Pendeta kita bilang on time, siapa yang mau tahu? Tidak ada yang tahu kok, Tuhan yang tahu. Ya, betul loh. Betul loh. Memang begitu. Tolong baca lagi terus, lanjut. Supaya mereka ku coba. Nah, itu Tuhan selalu ngetes. Kalau Tuhan mencoba, bukan mencoba seperti iblis. Sebab Tuhan bukan pencoba. Dia itu Allah yang tidak pernah mencobai kita dan tidak tercobai. Si pencoba itu iblis. Iblis selalu datang mencoba. Allah tidak. Kalau Allah itu tes, menguji integritas kita, menguji kemurnian kita, sampai di mana hormat takut kita kepada Tuhan. Nggak ada orang kok melihat kita. Itu pemuda umur 17-an, itu namanya Yusuf, luar biasa. Integritasnya sangat nyata. Ketika ada kesempatan berbuat dosa, tidak berbuat. Itu integritas. Kembali ke sini dulu, baca. Lanjut. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Tuhan mau lihat kita sampai di mana kita hidup menurut hukum-hukum Tuhan. Menjadi pelaku firman. Bukan hanya firman yang kita terima itu teorinya saja, tapi menjadi pelakunya. Firman menjadi daging, mendarah daging dalam hidup kita. Terus, dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Kalau hari pertama sampai hari ke-5, mereka hanya memungut 1 gomer 1 orang. Tapi hari ke-6, Musa katakan pungut 2 gomer. Untuk persediaan hari ke-7. Hari ke-7 Sabat, tidak ada lagi roti dari langit. Kita sedang menuju hari ke-7. Kita sekarang berada di zaman akhir, di penghujung akhir daripada akhir zaman. Segera Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Hari-hari ini Tuhan memberikan kita hujan roti dari langit, kelimpahan firman. Kita ambil sebanyak-banyak yang kita bisa ambil. Mengisi kehidupan kita. Harus punya lapar dan haus kepada kebenaran. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus kepada kebenaran. Ia akan hidup dipuaskan oleh Tuhan. Saya selalu ingat itu lagu-lagu lama. Ketika itu kita hidup dengan api yang menyala. Selalu kerinduannya kita cari firman. Ya, pada waktu-waktu saya baru mulai bertobat lahir baru, itu bagaikan bayi yang selalu rindu susu yang murni, lapar, haus. Itu ada lagu, isilah Tuhan bencana hidupku. Isilah Tuhan. Ya, kita menyanyi ya. Semoga kita masih hafal ya. Ayo kita menyanyi. Isilah Tuhan bencana hidupku. Lepaskan
dahaga jiwaku, roti hidupan, beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Sekali lagi kita nyanyi dengan hati dahaga. Isilah Tuhan, amin. Bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti hidupan, beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Satu kali lagi biar hati kita terbuka. Isilah Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar. Nah, hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, amin. Roti kehidupan, beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Puji Tuhan. Apa saudara lapar, haus kepada kebenaran, haus kepada roti hidup? Tuhan berkata, orang yang seperti ini bahagia. Dalam Matius 5 Tuhan sendiri berkata, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ia dipuaskan oleh Tuhan. Ya. Jadi Tuhan kasih hujan roti. Pungut, bangun pagi, ambil 1 gomer. Hari ke-6 2 gomer, supaya hari ke-7 di mana manna tidak turun lagi, maka kamu ada persediaan. Yang itu pun sudah diolah, sudah dimasak, tapi tidak membusuk. Kalau hari ke-4 dibiarkan sampai hari ke-5 busuk, tapi untuk hari ke-6 tidak membusuk, sampai hari ke-7 bisa dimakan. Tapi memang orang Israel ciri-cirinya apa? Tidak taat. Jangan simpan ya sampai hari ke-5 ya. Hari ini hari ke-4 kamu ambil makan habis. Ada juga yang simpan sampai hari ke-5, busuk, tidak bisa dimakan. Tapi kalau hari ke-6 masuk hari 7, tidak busuk. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa ngerti pikiran Tuhan. Tapi perintah itu harus ditaati. Ketika kita taat dengan sungguh-sungguh, maka berkat akan berkelimpahan atas hidup kita. Ya. Nah, sekarang kita mau baca ayat 12 sampai ayat 15, Keluaran 16. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Ya, kenyang ini, tidak setengah kenyang, karena hujan roti. Ya, terus maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. ya, akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Lah, Dan pada waktu pagi
Terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, Ya. sesuatu yang seperti sisik. Kalau burung-burung puyuh daging itu mereka rakus. Rakus. Sudah tangkap dengan tangan satu, tangkap lagi, tangkap satu, supaya dapat 3, dimasukkan di mulut. Bangsa yang rakus. Kalau daging, kalau roti, mana itu? Ada yang disuruh hari ke-6 ini ambil 2 gomer, sudah, tidak usah satu. Yang satu pada hari yang tidak disuruh ambil banyak, dia ambil sebanyak-banyaknya, ditakar, ya tetap 1 gomer. Tuhan menguji bangsa Israel sampai di mana ketaatan, sampai di mana kecintaan kita kepada Tuhan. Tidak mungkin kita katakan, Jesus I love you, Jesus I love you, saya mengasihimu Yesus, kalau tidak mengasihi firman. Firman Allah yang hidup itulah Yesus. Mencintai Yesus itu mencintai firman-Nya. Dialah kalam Allah, dialah firman Allah yang jadi manusia. Ketika kita berkata, aku cinta Yesus, kita tidak mencintai firman, itu omong kosong. Yesus itu firman yang hidup. Baca lagi ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Ya. apakah ini? Apa ini? Apa itu? Terus, Sebab mereka tidak tahu apa itu. nah, Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. ya inilah yang jadi makananmu. Ayat 16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Ya, Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. segomer seorang, 1 gomer aja. Terus, Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. ya, Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, Ya. dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. ya. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ini tamak, ada yang rakus. Tapi Tuhan bilang, enggak, yang kumpul banyak juga ditakar, ya 1 gomer. Ya. Terus, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. jangan tinggalkan sampai pagi ya. Ya. Hari ini dimakan ya. Terus, Tetapi ada yang tidak mendengar Musa ya, dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, ya, lalu berulat dan berbau busuk. bau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Musa lagi. Musa juga diproses, memimpin bangsa Israel yang keras kepala. Musa ini diproses. Proses Musa juga masih berlangsung. Dia juga belum sempurna. Ya, bangsa Israel ini, waduh, bangsa yang sulit. Ya, terus, Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. ya, Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. jadi tidak boleh terlambat bangun. Harus rajin. Ayat 22. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. Wow, hari ke-6 harus 2 kali ya, untuk persediaan hari ke-7. Hari ke-7 tidak ada mana lagi. Terus, 2 gomer untuk setiap-tiap orang. ya, Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. ya, Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh. nah, jadi ada hari perhentian penuh. Allah menciptakan alam semesta ini dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-6 dia ciptakan manusia, Adam dan Hawa. Hari ke-7 Allah beristirahat, menikmati hasil karyanya,
bercengkerama, bercerita dengan manusia ciptaannya Dia. Allah senang berkomunikasi dengan manusia. Allah selalu ada di Taman Eden, cerita-cerita. Sampai satu hari Allah memanggil manusia, Adam, di mana engkau? Aku di sini. Tidak seperti biasa kalau Tuhan datang, Adam, gembira sekali. Seperti seorang ayah ketemu anaknya, langsung dipeluk anaknya. Adam, Adam, di mana engkau? Aku bersembunyi. Kenapa kamu sembunyi? Aku takut karena aku telanjang. Siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Kamu makan buah ya? Oh tidak, perempuan itu yang kau tempatkan. Coba manusia diciptakan jujur serupa Allah, tapi dosa membuat manusia tidak jujur lagi, berdalih-dalih. Engkau yang ciptakan ini Hawa dari tulang rusukku, dan dialah yang mengajak aku untuk makan itu buah, jadi aku makan. Manusia kalau sudah jatuh, kalau sudah salah, tidak berani ngakui, aku salah Tuhan, ampuni aku. Persalahkan Tuhan yang tidak pernah salah, mempersalahkan Hawa. Hawa, kamu betul ya berbuat seperti itu? Itu iblis. Iblis yang salah. Ini manusia. Tuhan tunggu orang jujur untuk mengatakan, Tuhan, aku orang berdosa. Apakah Tuhan waktu panggil manusia, di mana engkau? Tuhan tidak tahu manusia itu sembunyi. Tahu. Tuhan yang kita sembah puja itu Tuhan yang maha tahu. Maha tahu. Dia tahu kalau Adam sudah makan buah. Cuma dia mau panggil, dia ngetes. Di mana? Di mana engkau? Ini menunjukkan bahwa betapa kasihnya Tuhan kepada manusia, sehingga dia mencari itu manusia. Sampai hari ini Tuhan masih mencari orang-orang yang berdosa. Kalau kita ada sekarang hari ini boleh hidup benar, ditebus oleh darah Kristus, dijadikan orang benar, orang sucinya Tuhan, bahkan dijanjikan satu waktu gereja ini sempurna, menjadi serupa segambar Allah lagi, menjadi mempelai wanita Tuhan. Itu karena kasih-Nya yang amat besar untuk memulihkan kita. Setelah manusia jatuh, Allah mulai bekerja kembali. Jadi ada 6 hari kerja pada awal penciptaan sampai pada hari ke-6. Hari ke-7 Allah istirahat, dan sesudah itu tidak tahu tenggang waktu berapa lama manusia jatuh dalam dosa. Akhirnya manusia kehilangan Taman Eden, diusir keluar. Allah taruh kerup-kerup yang menyampar-nyampar ke arah pohon kehidupan. Yang disuruh makan tidak dimakan. Dan akhirnya Allah bekerja lagi 6 hari. 6 hari bekerja, dan 4 hari dia mulai mempersiapkan penebusan, ya, dengan menyediakan anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercelah. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, diperintahkan supaya tiap-tiap rumah tangga menyediakan anak domba yang tidak bercelah. Kurung 4 hari. Dikurung 4 hari. Baru di hari yang keempat disembelih. Ada 2000 tahun dari zaman Adam sampai kepada Abraham.
Ada 2000 tahun dari Abraham sampai kepada Kristus datang pertama kali. Dan dari Kristus pertama kali datang, lahir di Bethlehem, mati di Golgota, bangkit dan naik ke sorga, sampai dia akan datang kembali pada kali kedua. Ada 2000 tahun zaman gereja. Dan ini kita berada di saat-saat pekerjaan Allah terakhir menyempurnakan gereja. Gereja disucikan oleh firman. Gereja ditimbulkan imannya oleh firman. Gereja dinyatakan tidak benarnya oleh Tuhan, oleh firman, supaya gereja itu menjadi sempurna, memperbaiki kelakuan yang salah. Kita butuh itu. Kita butuh firman yang menegur salah kita, bukan hanya firman yang menimbulkan iman. Dan pada akhirnya kita berada di penghujung, hampir masuk Sabat hari perhentian, Sabat besar ini. Kita menuju Sabat yang besar. Dunia sudah selesai nanti. Ada kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini. Dunia yang sekarang yang banyak dosa itu sudah selesai. Tapi akan ada kerajaan damai 1000 tahun di bumi, masih di bumi, tapi damai, tidak ada dosa. Setan diikat 1000 tahun lamanya. Ini setan yang menjatuhkan Adam dari awal, yang sepanjang itu selalu menggoda manusia. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun digoda, dicobai. Itu diikat. Ini sumbernya penyesatan, diikat 1000 tahun lamanya. Sementara orang yang dibangkitkan oleh Tuhan pada hari kebangkitan pertama, dan orang-orang yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan disatukan, memerintah sebagai raja-raja dengan raja dari segala raja 1000 tahun lamanya. Ke situ kita menuju Sabat yang besar, dan kita sudah dekat hari itu, sangat dekat, hampir titik-titik tapal batas akhir mil perjalanan gereja Tuhan untuk menuju Sabat yang besar. Ini adalah hari ke-6. Dan saya katakan, inilah waktunya mengumpulkan gandum firman Allah, yang dimana Tuhan memberikan hujan roti itu. Amos 8 mengatakan, 1 hari kelak tidak ada lagi firman. Orang lapar dan haus akan kebenaran tidak memperoleh. Banyak anak-anak muda yang hari-hari ini menikmati dunia saja akan jatuh karena lapar. Orang mau ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, kemana saja tidak ada lagi firman. Sekarang ini waktunya firman limpah. Disuruh pungut 2 gomer 1 hari ini, hari ke-6. Mereka ada yang bilang, sudah 1 gomer saja cukup, nanti besok hari ke-7 ada lagi. Ternyata bangsa Israel pada waktu itu keluar pada hari ke-7, tidak ada manna, tidak ada makanan. Tuhan menuntut kita hari ini menghargai itu firman, mentaati itu firman. Kalau perlu seperti wanita Kanaan, perempuan Kanaan itu, perempuan bangsa kafir, waktu dia minta tolong sama Tuhan, anakku sedang sakit, tolong. Nggak dikubris, nggak dijawab sama Tuhan. Murid-muridnya datang ngusir. Dia berteriak lebih keras, Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong. Hari-hari ini orang tua berseru, Tuhan tolong putra-putri saya, Tuhan tolong keluarga saya, supaya mereka haus akan kebenaran, supaya mereka menghargai firman Allah yang sedikit waktu sudah tidak ada lagi. Orang tua jangan hanya melihat
dunia saja, kemajuan anak-anaknya, mesti sekolah ini, mesti sekolah. Saya bilang itu oke saja. Tapi itu bukan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok anak-anak kita, kehidupan rohaninya, kehidupan imannya, kehidupannya bersama Tuhan. Karena nanti dunia ini habis. Tidak ada lagi dunia ini, lenyap. Kita ingin kumpul bersama keluarga kita di Bukit Siong, di kota Allah, di Yerusalem baru. Kita bawa anak-anak cucu kita, namanya terdaftar di sorga, supaya nanti pada waktunya kita ada di sana dalam pesta nikah anak domba. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Nanti benih firman dihimpit oleh kekhawatiran, tipu daya, kekayaan dunia. Perempuan Kanaan itu bilang, Tuhan tolong. Tuhan jawab, aku diutus hanya untuk domba-domba Israel yang terhilang. Dengan kata lain, Tuhan tolak perempuan Kanaan ini. Tidak layak roti yang untuk anak-anak itu, maksudnya orang Israel itu, dikasihkan kepada anjing. Anjing itu bangsa kafir, perempuan Kanaan. Tapi dia maju menyembah. Anjing ini perlu juga makan remah-remahnya yang jatuh. Kalau anak itu makan roti, remahnya jatuh. Itu saja cukup bagi anjing. Saya ini perlu, anjing ini perlu, katanya. Hati Tuhan memelas. Hai ibu, imanmu besar, jadilah sembuh anakmu. Ketika kita menghargai firman Allah sedemikian rupa, maka mujizat terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mentaati firman Allah dengan baik, maka apa yang kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar telinga, tidak pernah timbul di hati, Allah sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan minta kita menghargai. Jangan seperti bangsa Israel, tidak taat, tidak menghargai mana ini. Firman Tuhan limpah. Amos 8 ayat 11. Nanti tidak ada lagi firman. Mereka hari ke-6, hari di mana dekat perhentian, tidak boleh kerja, Sabat, tidak ada lagi mana. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. ya, Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, ya, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. ya. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur Ya. untuk mencari firman Tuhan, Ya, tetapi tidak mendapatnya. ya, Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. sekarang ini anak-anak darah haus apa? Haus dunia. Orang muda, saya ingatkan kepada kalian, jangan hanya haus dunia. Sekarang makanan apa tidak ada yang diciptakan manusia. Makanan aneh-aneh pun ada, minuman aneh-aneh ada. Tapi itu bukan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok kita apa? Manna, roti hidup, firman yang hidup. Nanti tidak ada lagi. Sekarang limpah. Keluaran 16 ayat 22, baca baik-baik. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, Ya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. ya, Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Ya. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Ya. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. ya, Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. ya, Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. ya. Ayat 25. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Sabat. Tuhan.
sahabat besar, kita sedang menuju kerajaan 1000 tahun damai. Terus? Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. Terus? 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Terus? Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, Ya, tidaklah mereka mendapatnya. inilah ciri bangsa Israel, tidak taat. Saya harapkan kita jangan seperti bangsa Israel. Kita Israel rohani, gereja Tuhan yang diberi kemurahan seperti perempuan Kanaan itu. Bangsa kafir, dia menghargai remah-remah. Tidak apa-apa, aku seperti anjing, tidak apa-apa, asal aku bisa makan itu remah-remah. Bukan rotinya, remah-remahnya saja. Perwira Kapernaum bilang, hambaku di rumah sakit. Tuhan bilang, aku datang, aku mau datang. Oh, tidak usah. Tuhan berkata satu kata saja, hambaku di rumah pasti sembuh. Tuhan bilang, luar biasa, inilah orang yang saya dapati, imannya sangat besar, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Tuhan inginkan gereja satu hari kelak imannya permanen, tidak goyah, tidak bimbang, tidak khawatir, tidak ada tipu daya kekhawatiran dunia yang bisa menghimpit firman itu lagi. Iman anak Tuhan menjadi permanen. Itu buli-buli emas berisi manna yang kemudian ditaruh di dalam peti perjanjian, yang saya katakan gereja Tuhan asalnya dari kayu penaga yang dilapis dalam dan luarnya dengan emas murni, dan kemudian disimpan 3 benda isinya ini. Jangan biarkan kita ditipu setan. Bila masih ada hari nanti besok, ya masih ada besok. Hari ini kalau kamu dengar firman, jangan keraskan hati. Kumpulkan 2 gomer. Ini hari ke-6. Peta zaman menunjukkan nanti akan ada hari di mana tidak ada lagi manna. Hari Sabat 1000 tahun damai. Kita sedang menuju sana. Didahului dengan Wahyu 19. Pesta nikah anak domba. Wahyu 20, kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu 21, Yerusalem baru turun dari sorga, berhiaskan bagaikan mempelai perempuan Tuhan. Kita sedang menuju ke sana. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih, dan kasih yang terbesar ada di ruang maha suci. Buli-buli emas berisi manna. Puji nama Tuhan. Hari ini firman Tuhan membangun iman kita, supaya iman kita adalah iman dari mendengar baik-baik, mengerti, menyimpan di hati, dan mentaati. Ada 2 hal yang sangat penting untuk gereja Tuhan. Hargai firman, hargai kesempatan mendapatkan firman, sebab nanti kata Amos tidak ada firman. Dan yang kedua, taati firman itu, maka engkau akan melihat sesuatu keajaiban terjadi dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, ada yang keluar tidak mendapat lagi. Coba sekali lagi itu baca, ini terakhir, Keluaran 16 ayat 27. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, Ya, tidaklah mereka mendapatnya. tidak mendapatnya. Kepala batu, keras kepala, keras tengkok, tidak taat.
Pada saat dia keluar mau ambil, tidak ada. Jangan tiru bangsa yang keras tengkok, tidak taat. Hari-hari ini biarpun saudara di rumah tidak ada gembala menyaksikan, pungut, lapar, haus. Pendeta punya mata tidak bisa lihat kita, tapi Tuhan melihat sampai di mana hatimu lapar haus kepada kebenaran. Hari-hari ini integritas kita sedang diuji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Makan terus sampai iman kita jadi permanen. Itu buli-buli emas berisi mana. Sorry, saya mau baca ayatnya ini ya. Tentang buli-buli emas ini yang disimpang. Keluaran pasal 16. Di ayat yang ke-30 sampai dengan 33. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Ya, Umat Israel menyebut namanya manna, itu roti dari langit. Terus warnanya putih seperti ketumbar Ya. dan rasanya seperti rasa kue madu. terus Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, ya, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ya, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. ya, Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. ya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Jadi begitu selesai peti itu disalut, simpan di dalamnya sebagai peringatan aku memelihara bangsa Israel 40 tahun dengan manna, roti hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Jadi ada ceritanya tabut perjanjian itu, ada buli-buli berisi mana. Kesempatan pendalaman Alkitab berikut, kita akan belajar tongkat Harun yang bertunas, berbunga, dan berbuah. Kesempatan yang berikut, jika Tuhan masih memberikan kesempatan, kita akan belajar dua loh batu. Itu semua disimpan di dalam peti. Jadi kita tidak boleh hanya melihat tabut secara gambaran satu, ini tabut Allah. Alangkah indahnya firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, isilah Tuhan bejana hidupku. Isilah Tuhan. Nyanyi dengan satu permohonan. Hidupku yang lapar yang haus, lepaskan dahaga jiwaku. Kehidupan beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Isilah Tuhan, buka hati saudara. Hidupku lepaskan dahaga jiwaku, roti hidup, roti
kehidupan, beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Isilah Tuhan, isilah Tuhan bencana hidupku, nah hidupku. Lepaskan dahaga jiwaku, roti kehidupan, beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Ini roti hidup, tidak pernah membuat kita sakit, malah menyembuhkan. Orang muda, Amos mengatakan, ketika engkau tidak menghargai firman kehidupan, tidak menyiapkan bencana hidupmu untuk menampung satu gomer roti hidup itu, satu hari kelak Amos mengatakan, orang-orang muda remaja yang cantik-cantik akan jatuh rebah, tidak bisa bangun. Saat ini orang muda yang lebih dahulu, Tuhan perhatikan orang muda. Orang mata kalau Mas, Tuhan perhatikan orang-orang muda. Engkau adalah masa depan gereja. Engkau generasi yang akan dipakai oleh Tuhan juga menjadi saksi Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapa orang muda yang merasa perhatian Tuhan atas saya? Orang muda nyanyi bersama saya. Angkat tanganmu. Di mana engkau berada, engkau angkat tangan. Lapar, haus, lapar. Isilah Tuhan. Orang muda, engkau angkat. Lapar. Makanan yang ada sekarang di dunia, seenak apapun tidak akan memuaskan kau. Oh Ramaya Sangkalamaya, itu akan dibuang ke jambang. Jadilah orang muda seperti perempuan Kanaan yang menghargai firman. Oh Ramaya Sangkalamaya, engkau memberkati semua orang-orang muda. Bangkitlah generasi muda, mulai lapar, mulai haus, mulai mengerti bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti biasa. Oh haleluya, haleluya. Isilah Tuhan bencana hidupku. Lah Tuhan bencana hidupku, bencana hidupku. Lepaskan dahaga jiwaku, dahaga jiwaku. Roti hidup itu beri makan saya sepuasnya. Hidupan beriku makan sepuasnya. Isilah Tuhan hingga selamat sempurna, selamat sempurna. Memang hari ini iman kita kadang-kadang besar, kuat.
Kadang-kadang iman itu menjadi kecil. Ketika Petrus bilang sama Tuhan, aku mau jalan di atas air seperti engkau, kalau engkau Tuhan. Oke, silakan. Ketika dia berjalan dengan iman, menghadap Tuhan, menatap Tuhan, dia bisa berjalan dengan bangga. Ini air, bukan tanah, bukan daratan. Tapi ketika dirasakan tiupan angin, dia mau tenggelam. Dia berteriak, Tuhan tolong aku. Tuhan ambil tangannya. Tuhan tegur, kenapa imanmu menjadi kecil? Kenapa engkau bimbang? Kenapa engkau ragu? Iman kita bisa seperti itu ketika kita memperhatikan sekeliling kita. Tapi kalau kita fokus memperhatikan firman hidup, menatap Yesus sebagai roti hidup itu, lapar dan dahaga, haus, imanmu akan semakin kokoh, semakin kuat, sampai Tuhan mengatakan seperti perempuan Kanaan yang begitu menghargai firman. Taat seperti perwira Kapernaum, percaya dan taat. Tuhan contoh ketaatan, mati karena ketaatan di atas kayu salib, supaya kita yang tidak taat belajar taat, patuh. Jangan seperti bangsa Israel, ambil satu gomer diambil banyak. Disuruh bangun pagi, dia bangun terlambat. Disuruh ambil 2 gomer hari ke-6, dia tidak ambil 2 gomer. Hari ke-7 dia pikir besok masih ada, tidak ada. Pelajaran buli-buli emas berisi mana, disimpan turun-temurun, jadi peringatan kita gereja di akhir zaman. Mari kita belajar menghargai firman, dengar baik-baik, mengerti dengan hati, kita mengalami mujizat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita menyanyi satu kali lagi. Yang mau diisi, angkat tanganmu dua-dua saja. Isilah Tuhan bejana hidupku. Lepaskan dahaga jiwaku, roti hidup itu, roti hidup, beri ku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna, selamat sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk hari-hari ini. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan, kami mengerti firman Tuhan, kami menimbulkan iman di dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Pelajaran buli-buli berisi mana, agar kehidupan kami yang Tuhan inginkan intinya adalah berisi mana, roti hidup, firman yang hidup itu. Terima kasih Tuhan. Berkati semua sidang jemaat dimanapun mereka yang bisa mengikuti ibadah pendalaman Alkitab. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Saya percaya di ibadah pendalaman Alkitab ini pun Tuhan selalu memberikan makanan limpah, sebab sesuai dengan kata firman Tuhan. Hari-hari ini adalah hari ke-6. Jadi firman Tuhan melimpah untuk kita. Jangan sia-siakan. Jangan terlalu sibuk dengan dunia ini. Dunia yang sementara, yang kelihatan mewah, megah. 1 jam akan habis, kata kitab Wahyu. Roboh, tidak bisa bangun lagi, tidak bisa bangkit. Ya, teruna-teruna, gunakanlah waktu yang baik. Cari waktu, kesempatan untuk selalu bersekutu dengan firman. Baca Alkitab. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita akhiri ibadah pendalaman Alkitab hari ini dengan menaikkan syukur pada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, dan pujilah namamu. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan Namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, dan pujilah namamu. Mari angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga, Raja di atas segala raja, memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Kitalah orang yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sampai di ibadah yang berikut.